Pemirsa, komplotan penyewa mobil membunuh bos rental bukan yang pertama kali. Lagi-lagi kasus ini terjadi dan sangat disayangkan. Sebenarnya apa yang membuat kasus ini bisa terulang dan apa yang menyebabkan korban ini nekat mengejar pelaku tanpa pendampingan polisi? Benarkah ada laporan polisi yang diabaikan? Kita coba akan cari tahu bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama kami di studio ada Irjen Pol Purnaweran Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan juga sudah hadir bersama kami ada Mas Luki Durhadianto, kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Selamat malam Mas Luki. Malam, Mbak. Dan juga sudah terhubung bersama kami, ini ada anak dari korban, ada Mas Rizky Agam, sekaligus juga bersama dengan Ketua Divisi Hukum dari Asosiasi Rental Mobil Indonesia, ada Pak Willy Cahyadi. Selamat malam Mas Rizky, Pak Willy. Selamat malam ya. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pertama-tama kami, Maria dan juga tim Apa Kabar Indonesia Malam mengucapkan turut berduka cita Mas Rizky atas kehilangan ayahanda. Semoga keluarga di rumah diberikan ketabahan dan juga kekuatan Mas Rizky. Terima kasih. Baik Mas Rizky, Ya, mungkin terima kasih. bisa disampaikan terlebih dahulu Mas, apa yang kemudian membuat Anda dan juga ayahanda bersama dengan tim pada saat itu ya memutuskan untuk oke, kita akan kejar pelaku, ditemukan titiknya hingga di wilayah tol. Apa yang pertama kali membuat Anda senekat itu mengejar pelaku tanpa pendampingan dari pihak kepolisian? Ya, kita memang pengejaran mobil ini sebelumnya memang sudah sudah bertemu berpapasan langsung ya di Saketi Pandeglang ya. Waktu itu mobil kami yang Brio itu dibawa oleh seseorang yang tidak kami kenal dan bukan penyewanya yang atas nama Ajat tersebut. Lalu ayah saya menanyakan dapat dari manakah mobil ini. Lalu dari yang membawa mobil kami itu dia langsung mendorongkan pistol ke arah ayah kami, sehingga ayah kami langsung mundur karena ayah kami tidak memiliki alat bela diri. Setelah itu dari belakang ternyata ada mobil Sigra yang membuntuti mobil Brio, yaitu satu kelompok dari mobil Brio tersebut. Kemudian dari kejadian tersebut mobil langsung lari menuju ke arah Pantai Anyer, Pantai Carita dan Anyer ya. Setelah itu kita melakukan pengejaran, tetapi kita tetap berpikir anggota tim itu berpikir bagaimana caranya mengambil mobil kami, sedangkan di mobil kami itu terdapat senjata api. Maka dari itu pada saat di Pantai Sambolo Anyer, kita mobil Brio tersebut berhenti sekitar 15 sampai 20 menit. Lalu kita inisiatif untuk menghubungi Polres atau Polsek terdekat. Kebetulan pada saat itu Polsek Cinangka lah yang terdekat dari lokasi kami. Hanya berjarak 2 km Polsek Cinangka dengan mobil Brio kami. Lalu ayah saya datang ke Polsek Cinangka meminta pendampingan dari Polsek Cinangka untuk mendampingi kami mengejar mobil kami yang sedang dibawa kabur. Kemudian dari pihak Polsek tidak bisa karena mengira kalau kami ini dari leasing, tapi sudah langsung dibantahkan oleh ayah saya bahwa kami ini rental mobil, pemilik mobilnya langsung, dan kami membawa BPKB, STNK dan kunci serep sebagai alat bukti kepemilikan kendaraan. Itu sudah ditunjukkan langsung ya Mas Rizky? Kemudian dari itu pun kita belum menunjukkan, tapi sudah mendapatkan penolakan dari Polsek Cinangkanya. Dan ayah saya pun sudah menawarkan imbalan sebagai uang kerja petugas yang piket pada malam itu untuk mendampingi kami ya melakukan pengejaran mobil tersebut. Karena jujur kami tidak berani karena memang yang membawa mobil Brio itu memiliki senjata api. Setelah itu dari petugas yang piket pada malam itu dia menghubungi Kapolsek untuk menanyakan apakah bisa untuk mendampingi kami. Ternyata dari pihak Kapolsek pun tidak menerima pendampingan terhadap kami. Dan kami pun
mendapatkan saran dari petugas yang piket pada malam itu agar kami mengejar mobil kami sendiri ke mobil Brio tersebut. Padahal kami tahu bahwa mobil tersebut memiliki senjata api, tetapi respon dari petugas yang piket pada malam itu mengatakan bahwa senjata api itu hanya bohongan. Seperti itu. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan penolakan, akhirnya mobil Brio tersebut lari jalan lagi menuju arah Cilegon, memasuki rest area arah Jakarta. Kita melakukan pengejaran dan meminta bantuan kepada Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI). Alhamdulillah dari ARMI pun mengerahkan 3 unit kendaraan untuk membantu kami untuk melakukan pengejaran mobil tersebut. Sehingga yang setelah kita ikuti dari GPS mobil Brio tersebut berhentilah di rest area Balaraja arah Jakarta di KM 45. Setelah itu saya menunggu tim ARMI yang datang untuk membantu untuk menghampiri mobil tersebut. Dan ayah saya menginfokan dan memberitakan ke saya untuk segera memvideokan kejadian ini agar kelak ada dokumentasi dari kita sebagai takutnya ada kejadian yang tidak mengenakan. Setelah kita menghampiri mobil tersebut, akhirnya tim rental dapat mengamankan orang yang membawa mobil Brio yang awalnya menodongkan pistol ke arah kami. Tapi sayangnya mobil orang tersebut tidak membawa senjata api, padahal kita ingin mengamankan senjata api yang dipegang oleh orang tersebut. Dan dia mengakui ia oknum dari anggota TNI AL. Lalu kita mengamankan. Pada saat kita kumpul di depan mobil Brio tersebut, dari mobil Sigra itu sudah membuka kaca mobil dan mengarahkan pistol ke arah kami, dan terjadilah penembakan langsung, tidak ada peringatan, langsung mengarah ke kerumunan kami. Jadi tidak ada peringatan ke atas sama sekali, jadi langsung mengarahkan ke arah kerumunan kami. Kemudian dari situ saya pada saat memvideokan, saya lari menyelamatkan diri ke belakang Indomaret. Dan saya meminta tolong dan memberitahu mobil saya sedang dimaling. Namun orang-orang sekitar saya tidak merespon, dan kemungkinan waktu itu sedang malam juga, jam 4, jam 3 subuhan. Lalu kemudian saya kembali lagi ke Indomaret. Ternyata mobil saya yang Brio itu dan Sigra itu sudah kabur melarikan diri. Lalu saya kemudian lihat Pak Ramli, anggota ARMI, sudah terjatuh di samping Indomaret dan menahan rasa sakit dan meminta tolong kepada orang-orang. Dan saya pun melihat abang saya dan anggota tim rental saya keluar dari minimarket tersebut dan teriak, kena tembak. Nah, akhirnya saya pun memvideokan ke arah Indomaret itu, tapi ternyata yang tertembak adalah ayah saya sendiri. Dan waktu itu saya langsung membuka baju saya sampai telanjang badan untuk menutupi luka penembakan dari yang diarahkan ke ayah saya. Kemudian lalu pada saat itu ayah saya dan Pak Ramli dibawa ke RSUD Balaraja. Alhamdulillah Pak Ramli bisa dapat diselamatkan, namun sayangnya ayah saya sendiri yang tidak bisa diselamatkan dan akhirnya sudah pergi meninggalkan kami. Baik, Mas Rizky. Begitu saja info dari saya. Tidak bisa bayangkan ya apa yang kemudian Anda rasakan pada saat itu, begitu tiba-tiba dengan suasana yang begitu mencekam. Anda pun juga turut memvideokan kejadian tersebut untuk sebagai bukti demi keadilan jika nantinya ada hal yang tidak terjadi. Tapi pada saat itu Anda sempat melihat tidak ada berapa pelaku di lokasi, Mas? Ya, yang saya lihat dari Saket Pandeglang itu yang awal saya menyergap di Pandeglang, itu di mobil Brio ada 2 orang
dan di mobil Sigra ada 1 orang. Tetapi saya sudah dapat info dari Polres, anggota Polres, bahwa di mobil Sigra terdapat 3 orang. Gitu. Oke, artinya total ada 5 orang ya? Di mobil Sigra dan 1 lagi di mobil Brio. Oke, artinya ada 4 pelaku di lokasi itu? 4 sampai 5 orang, kurang lebih. 4 sampai 5 orang. Baik, kita akan coba lanjutkan nanti. Kita akan tanyakan mengapa kemudian ada 4 pelaku yang bahkan mengaku salah satunya sebagai oknum TNI Angkatan Laut begitu ya, dan bahkan juga ada laporan yang kemudian diabaikan. Sebenarnya seperti apa prosedur meminta bantuan kepada pihak polisian? Kita akan jawab hal itu usai jeda. Sesaat lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.